Alarik adalah seorang anak yang cerdik, dan dia selalu berhasil lolos dari kejaran orang-orang yang mencoba menangkapnya. Namun, meskipun keahliannya dalam mencuri, dia merasa kesepian dan tidak puas dengan hidupnya yang seperti itu. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel AI Insight. Panduan AI lengkap untuk semua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah cerita anak, cerita fantasi, dan dibuat dalam sebuah video. Yuk kita simak. Oke, sudah lihat kan video cerita fantasi anak yang sudah diputar di awal? Bagaimana caranya supaya bisa membuat video tersebut? Nah, untuk bisa membuat video tersebut, saya menggunakan 5 tools AI. Yang pertama, ChatGPT. Kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan sebuah cerita fantasi lengkap dengan naskah dan scene-nya. Gunanya scene adalah untuk membuat gambar nanti di Leonardo AI. Setelah mendapatkan cerita lengkap, kita buka Leonardo AI untuk membuat gambar kartun yang sesuai dengan scene. Setelah semua gambar didapat dan sesuai dengan cerita dari ChatGPT, kita lanjut ke VoiceOver melalui Eleven Labs. Kemudian lanjut lagi merubah gambar yang kita dapat dari Leonardo menjadi gambar bergerak dengan menggunakan Runway. Terakhir, gabungkan semuanya dengan menggunakan Canva. Langsung aja masuk ke website ChatGPT dan saya akan minta untuk membuatkan sebuah cerita. Langsung ketik aja, buatkan cerita fantasi tentang seorang anak yang suka mencuri sebanyak 200 kata. Ini langsung dia buatkan untuk kita, dan ini hasilnya ada 4 paragraf ya. Namanya Alarik, dia tinggal di desa terpencil, dan Alarik ini adalah seorang anak yang cerdik, tapi sayang dia suka mencuri. Dan ada kejadian di rumah penyihir tua sewaktu dia mau mencuri, ada sebuah keajaiban. Kemudian kita lanjutkan ke buatkan naskah dari cerita di atas dengan rinci dan harus memiliki deskripsi, gambar dari setiap adegan untuk keperluan membuat cerita. Nah, kita butuh ini, ada scene-nya untuk gambarnya juga ya. Dan karena nanti di Leonardo hanya menerima prompt bahasa Inggris, jadi kita translate ke dalam bahasa Inggris. Oke, ini sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, dan kita buka website Leonardo AI. Launch app diklik. Loading ya. Nah, ini website Leonardo AI. Apabila belum daftar, klik sign up. Karena saya sudah daftar, jadi saya langsung aja klik email di sini dan passwordnya. Dan ini dia tampilan website Leonardo AI. Kalau untuk membuat gambar, kita ketik aja AI generation ya. Kemudian diaktifkan aja salah satu, Photoreal atau Chrome Magic. Saya aktifkan Chrome Magic dan saya pilih 16:9 karena untuk kebutuhan YouTube. Kemudian kita copy aja karena ini mau membuat sebuah gambar, jadi image yang dipilih kita copy from image untuk image-nya dan kita paste di sini ya. Kemudian kita lihat-lihat dulu ya, dirubah ke 3D animation style, dan ini juga 16:9. Kemudian
kemudian baru kita generate. Saya butuh 4 gambar karena suka ada beberapa gambar yang gagal ya, jadi saya pilih yang 4 saja. Bagus kan hasilnya? Saya download aja semuanya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, ini biar gambarnya bagus, saya kasih form lagi, anime, kartun, kemudian apa ya, light effect dan fit. Langsung aja di generate. Tuh kan yang 2 gambar ada anak kecilnya di belakang, berarti kan gambarnya gagal. Makanya keuntungan untuk memilih 4 gambar itu seperti ini, yang 2 gagal, yang 2 lagi kita ambil. Nah, biar si Alarik ini tidak berubah-ubah orangnya, tidak berubah-ubah karakternya, jadi didiamkan saja di situ prompt untuk si Alarik ini, yang a picture of Alarik yang itu ya, dan kita tambahkan saja ke prompt yang selanjutnya. Nah, seperti ini tidak berubah kan, si Alariknya masih tetap sama, mukanya seperti itu, dan yang 2 tuh gagal juga, dan yang berhasil 2 gambar lagi. Nah, sekarang kita voice over, buka Eleven Labs. Nah, yang mendukung Indonesian adalah Eleven Multilingual Video. Nah, sekarang karakternya juga kita sesuaikan dengan yang mendukung itu ya. Nah, ini mendukung, kita langsung generate aja. Di suatu zaman di dunia fantasi yang penuh dengan keajaiban, ada seorang anak bernama Alarik. Alarik tinggal di desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan yang lebat. Namun, Alarik memiliki kebiasaan buruk yang membuatnya kurang disukai oleh warga desa. Dia suka mencuri barang-barang kecil dari rumah-rumah tetangganya. Biar tidak tercampur dengan yang lain, saya langsung rename saja, biar nanti gampang untuk diunduh ke Canva. Alarik adalah seorang anak yang cerdik, dan dia selalu berhasil lolos dari kejaran orang-orang yang mencoba menangkapnya. Namun, meskipun keahliannya dalam mencuri, dia merasa kesepian dan tidak puas dengan hidupnya yang seperti itu. Suatu hari, ketika Alarik merencanakan untuk mencuri perhiasan berharga dari rumah seorang penyihir tua, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat dia mencuri sebuah liontin berkilauan, liontin itu tiba-tiba bersinar terang dan mengeluarkan suara ajaib. Penyihir tua tersebut muncul di depan Alarik dan tersenyum padanya. Menurutku Eleven Labs ini the best voice over ya, dibanding yang lain. Untuk link yang digunakan di sini nanti saya
sematkan di deskripsi ya. Penyihir tua itu mengungkapkan bahwa liontin tersebut adalah benda ajaib yang mampu membawa kebaikan kepada siapa saja yang memilikinya. Alarik merasa malu atas perbuatannya yang sebelumnya dan memutuskan untuk mengembalikan semua barang yang pernah dia curi. Dengan bantuan penyihir tua, dia belajar untuk menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang baik. Satu lagi. Sejak saat itu, Alarik menjadi seorang yang terkenal dalam desa, bukan karena kejahatan, melainkan karena kebaikan hatinya dan kebijaksanaannya. Dia pun memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan berhenti mencuri, menjadi pahlawan desa yang dicintai oleh semua orang. Nah, sekarang lanjut ke runway. Video yang tadi kita dapat dari Leonardo, kita rubah menjadi video dengan bantuan runway. Nah, sekarang kita masukkan email, kita sign in ya dengan menggunakan email kita. Dan inilah tampilannya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tentunya berbayar lebih leluasa ya kita memakainya. Dan ada video to video, text to image, dan lain. Karena saya menggunakan gambar, jadi gambar to gambarnya, image to image. Klik upload a file. Kita pilih tadi yang gambar yang pertama tuh yang rumah-rumahnya ya, di sebuah desa terpencil katanya. Mana ya, lupa lagi. Nggak ada. Kita ambil salah satu saja, tadi kan saya ngedownload 4 ya. Kita ambil salah satu dan kita coba lihat hasilnya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Kita play di sini. Bagus ya. Cuma 5 detik. Saya cepatkan saja ya.
Baik, kita lanjut ke Canva. Ketik www.canva.com dan di sini saya akan menggabungkan hasil runway dengan Eleven Labs. Oke, kita tulis dulu, kita ketik dulu naskahnya. Copy paste aja yang ada di ChatGPT. Saya sudah unggah semuanya ya, dari suara sama gambar yang dihasilkan oleh runway, biar cepat. Nah, begitu seterusnya ya.
Di suatu zaman di dunia fantasi yang penuh dengan keajaiban, ada seorang anak bernama Alarik. Alarik tinggal di desa kecil yang tersembunyi di dalam hutan yang lebat. Namun, Alarik memiliki kebiasaan buruk yang membuatnya kurang disukai oleh warga desa. Dia suka mencuri barang-barang kecil dari rumah-rumah tetangganya. Alarik adalah seorang anak yang cerdik, dan dia selalu berhasil lolos dari kejaran orang-orang yang mencoba menangkapnya. Namun, meskipun keahliannya dalam mencuri, dia merasa kesepian dan tidak puas dengan hidupnya yang seperti itu. Suatu hari, ketika Alarik merencanakan untuk mencuri perhiasan berharga dari rumah seorang penyihir tua, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat dia mencuri sebuah liontin berkilauan, liontin itu tiba-tiba bersinar terang dan mengeluarkan suara ajaib. Penyihir tua tersebut muncul di depan Alarik dan tersenyum padanya. Penyihir tua itu mengungkapkan bahwa liontin tersebut adalah benda ajaib yang mampu membawa kebaikan kepada siapa saja yang memilikinya. Alarik merasa malu atas perbuatannya yang sebelumnya dan memutuskan untuk mengembalikan semua barang yang pernah dia curi. Dengan bantuan penyihir tua, dia belajar untuk menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang baik. Sejak saat itu, Alarik menjadi seorang yang terkenal dalam desa bukan karena kejahatan, melainkan karena kebaikan hatinya dan kebijaksanaannya. Dia pun memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan berhenti mencuri, menjadi pahlawan desa yang dicintai oleh semua orang. Gimana hasilnya, bagus kan? Sangat luar biasa. Animasi 3D ini bisa menghasilkan cuan loh. Kalian bisa membuat akun YouTube dengan tema cerita anak misalnya, atau cerita anak sebelum tidur, dan kalau sudah monet, cuannya banyak loh. Atau bisa juga dengan menjualnya dalam bentuk PDF atau JPEG di marketplace lokal dan internasional. Nah, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thanks for watching. See ya, goodbye. Assalamualaikum.